bagiannya ada yang disebut namanya mu'tabaro atau ghair mu'tabaro. Kita nyalakan guys. Ya, jadi ada yang disebut yang mu'tabaroh dan ghairu mu'tabaroh. Apa yang disebut mu'tabaroh? Mu'tabaroh itu ada sanadnya, ada silsilahnya, tidak mungkoti terputus di tengah jalan, tapi dia nyampe langsung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Melalui mereka lah kita mendapatkan sanad ini, silsilah ini atau nasab ini. Yang disebut ghair mu'tabaroh yaitu terputus, ya, tidak sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti thariqah pun nanti kebagi lagi. Semua sahabat yang 4, wabil khusus ya khulafaur rasyidin, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Keempat ini mewarisi masing-masing thariqahnya. Mulai dari Abu Bakar Siddiq yang paling masyhur yaitu thariqah Naqsyabandiyah. Jadi thariqah Naqsyabandiyah itu nisbatnya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nanti ada lagi, ada thariqah-thariqah yang lain, tapi yang lebih masyhur yaitu thariqah Naqsyabandiyah. Terus mulai dari Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali inilah yang paling banyak mewarisinya. Hampir 40 lebih thariqah melalui jalur dia. Dan di Indonesia ini dulu dicatat di dalam perkumpulan yang namanya Jatman Jami'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dulu itu ada 42 thariqah yang mu'tabarah. Sekarang bertambah jadi 46 atau 45 thariqah. Nah, itu yang punya kewenangan untuk saat sekarang ketua umumnya yaitu Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Nah, beliaulah yang menulis, yang menentukan thariqah itu mu'tabarah atau ghair mu'tabarah, itu beliau. Di Indonesia sekarang ketua Jatmannya, Jami'ul Thariqahnya Habib Lutfi yang di Pekalongan. Dan beliau yang tahu, yang disebut dia mempunyai ilmu disebut ilmu nasab itu. Jadi kalau kita datang bertanya kepada beliau, pengen tahu keturunan kita sampai ke atas, beliau tahu. Bahkan ada teman saya di daerah Juru, dia menemukan makom hanya diambil replikanya saja. Maksudnya ada bekas di makom tersebut, ada peninggalan zaman dahulu dibawa oleh Habib Lutfi, langsung terbaca semua namanya, silsilahnya, terus hidupnya tahun berapa, berguru sama siapa saja, tahu sampai seperti itu. Itulah salah satu kelebihan beliau, ya. Jadi mengetahui asal usulnya, bahkan sampai lahirnya pun tahu, matinya pun tahu, ya. Hidup tahun berapa ketahuan.
Jadi thariqah yang mu'tabarah ya seluruhnya mengambil dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Busiri dalam kitab Burdah. Ya, jadi Syekh Busiri itu yang menciptakan kitab Burdah tuh. Besok orang malam tulis dibaca tuh Syekh Busiri namanya. Jadi riwayatnya Syekh Busiri itu orang yang terkena kalau dalam ilmu kedokteran sekarang penyakit stroke, lumpuh semua karena saking cintanya beliau kepada Kanjeng Rasul, dia menyusun ya syair atau syair untuk memuji Kanjeng Rasul. Akhirnya selesai dimimpikan oleh Kanjeng Rasul, diusap dalam mimpi oleh Kanjeng Rasul, langsung sembuh orang tersebut. Bahkan ada yang beredar di di YouTube atau di Facebook itu ada seorang anak kecil yang non muslim yang orang itu tertembak ya, dia syakaratul maut, dia melihat Kanjeng Rasul sambil menangis, dia melihat orang rupanya luar biasa, gantengnya luar biasa, berwibawanya luar biasa, terlihat oleh dia. Itu anak kecil didatangi oleh Kanjeng Nabi, sembuh akhirnya. Nah begitu juga ini Syekh Busiri ini seperti itu. Jadi mulai di bab awal lagi ya, di Bidayatus Shalihin mulai bab awal lagi. Nanti ke dalamnya baru ada masalah kayak seperti kitab usul. Ini masih awal. Jadi bab pertama itu tentang masalah thariqah mu'tabarah. Ya, thariqah mu'tabarah. Jadi harus tahu dulu nih, banyak juga yang belum tahu. Kata Syekh Busiri, wa kulluhum min Rasulillahi multamis gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Harusnya disyairkan karena suara saya jelek, nggak enak, musik kalabur enak. Kuyur harusnya disyairkan. Jadi kata Syekh Busiri, semua ahli thariqah mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada yang seperti menciduk air dari lautan atau sekedar mengambil cipratan air hujan. Jadi kesimpulannya, thariqah yang memakai dasar kitabullah dan sunnah Rasul disebut thariqah hak atau benar yang wajib dilaksanakan. Nah, contoh lagi, ada seorang yang namanya Uwais Al-Qarni. Yang kita kenal ada thariqahnya namanya thariqah Uwaisiyah. Thariqah Uwais ini, Uwais Al-Qarni ini satu zaman dengan Kanjeng Nabi, tapi beliau tidak pernah bertemu secara fisik. Kita kenal Uwais Al-Qarni seperti apa? Karena luar biasanya baktinya beliau kepada ibunya, diangkat oleh Allah ke derajat yang paling tinggi. Bahkan keterangannya beliau itu bahasanya nongkrong atau ayun-ayunan di Arash. Itulah Uwais Al-Qarni. Bahkan sahabat Nabi disuruh memintakan doa kepada Uwais Al-Qarni kalau Uwais Al-Qarni datang ke Madinah. Ada cirinya tersendiri bahwa di tangannya ini ada kayak seperti putih. Penyakit nasi kan putih itu.
bukan apa yang kehilangan warna itu, pigmennya itu hilang apa? Iya, kayak model albino, ada sedikit kiri doang di sini di tangannya. Nah nanti kalau ada dia cari, periksa ada cirinya seperti itu, nanti mintakan doa kepada beliau. Ternyata makomnya luar biasa. Pernah kejadian Uwais Al-Qarni itu datang ke Madinah untuk bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengetuk pintu rumah kanjeng Nabi, cuma kanjeng Nabinya lagi keluar. Waktu itu lagi dalam keadaan lagi perang. Dia tidak menunggu kanjeng Rasul karena sudah janji dengan ibunya. Jadi makom dia itu, mulianya itu, luar biasanya itu Uwais Al-Qarni hanya gara-gara luar biasanya beliau berbakti kepada ibunya. Jadi ngurusin ibunya luar biasa. Itu adalah Uwais Al-Qarni. Bahasanya sampai digandong-gendong kan ibunya, kayak kamu kada. Ya. Nah, kayak model Uwais Al-Qarni itu ya lain, beda. Dulu pernah kita jelaskan dalam Miftaahus Sudur ada yang disebut namanya wali majidub atau jadab. Wali majidub atau jadab ini ujuk-ujuk ya, datang-datang seperti itu. Beda dengan yang seperti biasa, yang ada jenjangnya, ada klasifikasinya, ada tahapan-tahapannya. Ya, nggak ujuk-ujuk langsung begitu. Jadi di kita pun banyak kan wali majidub itu ya. Nah, wali majidub ini sebetulnya tidak boleh diikuti. Kalau tabaruk mangga, kalau diikuti jangan. Kenapa? Secara zohirnya kadang-kadang kan tahu sendiri, sholat kagak, puasa kagak, jadi nggak bisa diikuti. Ya. Kalau pengen penjelasan lebih banyak lagi tentang wali majidub, buka aja YouTube-nya dulu. Pernah saya jelaskan kan, khusus untuk menjelaskan itu. Jadi karena ada janji dengan orang tuanya hanya sekian hari saja, dia pengen ketemu kanjeng Rasul. Setelah datang ke rumahnya, Uwais Al-Qarni itu tidak ketemu dengan kanjeng Rasul. Karena kanjeng Rasul sedang berperang, akhirnya langsung pulang lagi, nggak menunggu lagi. Jadi thariqah itu pada dasarnya harus ada yang dipegang, yaitu kitabullah dan hadis. Kalau tidak memegang itu, ya mau gimana tuh, acak-acak. Karena jenjangnya pun juga berbeda. Thariqah lebih kepada penataan, ya, penataan qalbu kita, ibadah qalbu kita. Dalam sholat kemarin kita sudah menjelaskan masalah khusyuk dalam sholat. Nah, disitulah thariqah bermain. Apa caranya bermainnya? Dalam ilmunya, thariqah itu kan jalan, ilmunya namanya tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, kalau kita mau melaksanakan sholat, apa-apa yang kita pikirkan hubungan tentang masalah dunia semuanya kita taruh di bawah telapak kaki kita dalam waktu kita mau melaksanakan sholat. Seperti
al jannatu tahta aqdamil ummah. Seperti itu. Jadi surganya Allah itu adanya di bawah telapak kaki itu. Nah kita pun permasalahan apapun yang di dunia ini letakkan dulu, hinakan dahulu, taruh dahulu di bawah telapak kaki kita. Tujuannya apa? Untuk mencapai apa yang disebut namanya khusyuk. Jadi belajar khusyuk atau konsentrasi atau fokus. Jadi ternyata dalam sholat pun dapat bisa mencerdaskan otak. Kenapa? Karena kita belajar fokus, belajar konsentrasi. Peranan thariqah dalam sholat apa coba? Satu ke situ, kedua sebelum kita mulai sholat kita hidupkan dulu zikir khafi kita dulu. Pada waktu sholat mulut kita bicara, mulut kita mengucapkan Fatihah dan yang lainnya, tapi qalbu kita terus menerus zikir khafi. Ya, jadi khusyuk itu lebih kepada konsentrasi atau fokus. Kemarin saya ilustrasikan pada waktu Jumat atau malam Rabu ya. Seperti seorang guru mengajar muridnya. Guru lagi mengajar, muridnya lagi menghayal atau lagi pegang handphone atau lagi ngobrol dengan temannya. Coba, seperti apa sikap seorang guru tersebut? Merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati, tidak didengarkan ajaran-ajaran si guru tersebut. Apalagi kita waktu dalam keadaan sholat. Kalau kita, otak kita, hati kita kemana-mana, tidak fokus, tidak konsentrasi, berarti kita menganggap sepele kepada Allah. Nah ternyata itu kesimpulannya khusyuk tersebut. Ya, berarti kita tidak menganggap Allahnya. Zahirnya saja kita terlihat seperti orang sholat, tapi dalamnya tidak. Makanya itulah pentingnya ibadatul qulub afdhalu min ibadati jawarih. Orang yang ceramah tidak mementingkan amplopnya, yang penting isinya. Begitupun kita beribadah kepada Allah bukan tonggang-tonggengnya, bukan kegiatan seremonialnya, tapi ketulusan kita, keikhlasan kita mengakui diri bahwa Allah itu Sang Pencipta. Allah itu yang menciptakan semuanya, termasuk yang menciptakan diri kita. Paham ya? Jadi kalau kita tidak khusyuk, berarti kita menyepelekan Allah. Nah, dalam rangka hal itu, inilah thariqah, ilmunya tasawuf. Dalam rangka itu tujuan. Tidak penting buah itu apa, yang penting buah dalamnya. Kakaknya masuk dipikir kan? Dalamnya diambil. Model apa? Buah durian, buah nanas yang diambil apa dalamnya? Nah, tapi kalau kita tetap harus dua-duanya karena syariat harus penting dan itu wajib. Li'anna kulla haqiqati la syahidalah al syariati fa hiya zandaqatun. Sesuatu, tiap-tiap sesuatu hakikat itu kalau tidak dipersaksikan oleh sebut namanya syariat, wahia zandaqatun, itu namanya palsu, itu namanya zindik.
itu peran bertoriko. Terus peran selanjutnya apa? Toriko itu dalam kehidupan sehari-hari pun kita masih selalu bisa fokus kepada Allah. Apa contohnya? Buktinya kita selalu menghidupkan kalbu kita hanya selalu ingat kepada Allah. Dalam ilmu tasawuf, lupa kepada Allah itu dosa yang sangat besar. Ya, at-tasawufu adhabul anfas. Lebih tasawuf itu lebih kepada mendisiplinkan keluar masuknya nafas. Masuk dan keluar nafas kita selalu eling kepada Allah. Jadi tidak ghaflah, tidak lalai. Apalagi kita dalam keadaan sholat. Banyak orang yang mengerjakan sholat itu sebagai tujuan, padahal sholat itu bukan tujuan. Kalau dalam ilmu usul fikih ada disebut namanya maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariahnya itu ketulusan kita menyembah kepada, mengabdi kepada Allah. Keikhlasan kita mengabdi kepada Allah. Sama dengan doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah, otaknya ibadah. Kok bisa seperti itu? Di dalam doa kita meminta kepada Allah, otomatis kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Ya kan? Otomatis dengan sendirinya bahwa Allah itu Tuhan kita. Allah itu yang menciptakan kita. Kita mengakui seperti itu dalam doa. Jadi mengakui bahwa Allah itu Sang Khaliq, kita sebagai makhluk. Makanya sebutnya ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu intisarinya, otaknya ibadah. Yang kedua, kita mengakui kita sebagai ciptaannya, kita sebagai hambanya. Yang ketiga, kita meyakini bahwa kita berdoa kepada Allah itu, bahwa itu yakin doa kita akan dikabul oleh Allah. Ada tiga jadi. Ya, itulah pengakuan, makanya disebut intisarinya ibadah itu doa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini ma immasaktum bihima lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnata rasulih. Dawuhan Kanjeng Nabi, telah kutinggalkan kepadamu dua perkara yang jika kamu berpegang teguh kepadanya maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatar rasul. Kitabnya Allah dan sunnah Rasul. Kita kadang-kadang suka mencontohkan Kanjeng Nabi dalam kadang-kadang budaya dan adat istiadatnya.
Padahal Allah berkata laqad kana lakum fi Rasulillah. Fi itu artinya apa? Kalau dalam ilmu nahwu kan huruf jar ya. Harfun majrur. Dalam segi makna fi itu di dalam. Berarti di dalamnya Rasulullah. Ya, di dalamnya Rasulullah segala tingkah laku dan ucapan. Baik ahwal, aqwal dan af'al. Nah, di sini kan kita tidak pernah berjumpa dengan Kanjeng Rasul, tidak pernah mendengar suaranya seperti apa, tapi kita tahu melalui para ulama. Makanya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu para pewarisnya Nabi. Dari beliau-beliau lah. Makanya orang juga di kita juga ya masih ada yang tidak memakai ulama, langsung aja ke Kanjeng Rasul karena merasa benar. Kanjeng Rasul saja kalau sholat tidak baca bismillah. Kalau kita berdebat dengan orang seperti itu, orang tersebut tidak pernah akan taslim. Kenapa? Karena sudah merasa benar. Kalau kita tanya, lu tahu dari mana? Emang lu pernah sholat bareng dengan Kanjeng Rasul? Kan susah. Nah, kita mengetahuinya dari para ulama. Ulamanya ulama yang warasatul anbiya, bukan ulama-ulamaan. Kita tidak boleh mengklaim diri kita yang paling benar. Ya, kita tidak boleh mengklaim diri kita yang paling benar. Adapun orang mengklaim seperti itu, maka kita jangan menyalahkan. Apalagi di TGN Suryalaya sendiri kita sudah punya patokan tambih. Jangan menyalahkan ulama yang sezaman, jangan menyalahkan ajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain. Maka kita mah susah. Dalam hal thariqah aja maaf ada gotok-gotokan. Di dalam syariat pun sama, lebih parah gotok-gotokan. Mau gimana disebut Islam rahmatan lil alamin di luar agama, satu agama pun seperti itu. Ya, jadi Nabi jelas telah meninggalkan yang disebut namanya kitabullah wa sunnata rasulih. Itu kitabnya Allah dan sunnahnya Rasulullah. Udah itu kita pegang. Nah, kalau yang disebut ahlus sunnah wal jamaah, ada lagi yang disebut namanya ijma', dan satu lagi apa? Qiyas. Ya, ada ijma', ada qiyas. Kita berpegang. Dalam ahlus sunnah wal jamaah kita pegang itu. Jadi tidak hanya Quran dan hadis, tapi ijma' dan qiyas. Karena penting sekali itu. Jadi jangan pernah ada keraguan. Karena thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah khususnya TGN Suryalaya
kita mencontohkan mursyid kita adalah kelakuan Rasul dan para sahabatnya. Kata Kanjeng Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin muhdibin. Kata Kanjeng Rasul, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Ya, jadi jangan pernah ragu, kita pegang thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah khususnya. Jadi mursyidnya itulah kelakuan Rasul seperti itu. Jelas mutlak. Yang seperti apa? Mursyid yang kamilun jami'un baina syari'ati wal haqiqah. Mursyid yang kamil jami'un semuanya, keseluruhan. Bahkan ada yang mengatakan yang disebut al-ulama warasatul anbiya itu seorang mursyid. Ya, yang disebut al-ulama warasatul anbiya itu mursyid dah disebut al-ulama warasatul anbiya. Karena tidak hanya zahirnya saja, batinnya pun terpenuhi semua. Karena syaratnya tadi kamilun jami'un baina syariati wal haqiqati. Kamil sempurna untuk semuanya, baik itu syariatnya maupun hakikat. Dia misalkan sempurna hanya syariat, hakikatnya tidak, tetap tidak bisa disebut kamil. Dia sempurna hakikatnya tapi syariatnya tidak, tetap tidak bisa disebut kamil, mukamil. Jadi harus keduanya. Kita kenal di Surya itu sebutnya kamil, mukamil. Kamil sempurna untuk dirinya, mukamil bisa menyempurnakan muridnya. Ya, itu istilah-istilah seperti itu. Yang seperti apa yang bisa begitu? Manusia yang selalu ridho dan senang apa yang diputuskan oleh Allah. Itulah yang selalu akan mendapat bimbingan dari guru mursyidnya dan Allah. Orang yang selalu senang apa yang telah diputuskan oleh Allah, selalu ridho apa yang telah Allah berikan untuk diri dia, tidak pernah berkeluh kesah. Bangkrut alhamdulillah, dapat kesenangan alhamdulillah, semuanya alhamdulillah, selalu memuji Allah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh. Sepenuhnya memujilah sepenuh langit dan sepenuh bumi. Itu bukan kata-kata basi, karena kita selalu sering kita ucapkan 4 kali salat isya aja. Kalau kita itu salat isya 4, subuh 2, 6, 17 kali kita mengucapkan itu, tapi tidak pernah terbesit sedikit pun najat di dalam kalbu kita. Apa itu? Maksudnya jangan sampai ada keluh kesah dalam diri kita kepada Allah. Yang ada apa? Selalu memuji kepada Allah. Kalau menurut kos itu bohong kan? Tiap hari kita sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu samawati wal ardi kullu syai'in ba'd. Tapi ngerintih malu.
terangkan. Istaghilu bi dzikrillah dunal mas'alati. Sibukkanlah dirimu dengan berzikir kepada Allah tanpa pernah meminta apapun. Kan dulu ada kata-kata seperti itu. Nah, bagi orang yang sudah selalu ridho dan selalu senang apa yang telah diputuskan oleh Allah, itulah yang disebut namanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti akan aku kabulkan. Nah, itu berlaku ya. Jadi ud'uni astajib lakum itu berlaku bagi orang yang sudah selalu ridho dan senang apa-apa yang telah diputuskan oleh Allah. Kita kan banyaknya begini, kan katanya Allah berfirman ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku pasti akan aku kabulkan. Maksudnya tadinya orang yang sudah ridho dan selalu senang apa yang telah diputuskan oleh Allah, baru ud'uni astajib lakum. Bahkan orang yang selalu sudah sifatnya seperti itu, ya, tidak pernah minta apa-apa. Yang tadi itu istaghilu bi dzikrillah dunal mas'alati, dia selalu menyibukkan dirinya, tidak pernah minta apa-apa. Karena saking sibuknya diri dia selalu berzikir kepada Allah. Itu juga salah satu tanda cinta. Man ahabba kulla syai'in kasura zikruhu. Barang siapa yang mencintai tiap-tiap sesuatu, pasti dia akan sering-sering banyak-banyak menyebut. Seperti orang yang sedang jatuh cinta, dia ngomong ke cepet amat. Yang satu bulan 6 bulan terakhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujumi wa ayyahum. Ihtadaitum. Kata Kanjeng Nabi, para sahabatku laksana bintang di langit. Kemana saja kamu ikuti tentu mendapat petunjuk. Itulah sahabat. Ya, level sahabat. Level sahabat itu sebodoh-bodohnya sahabat tetap paling tinggi kedudukannya dibanding wali. Sahabat beda. Kenapa? Karena seorang sahabat itu menyaksikan tingkah lakunya Kanjeng Nabi, mendengar suaranya Kanjeng Nabi, itu yang luar biasa. Jadi makom wali setinggi kutub bud tetap lebih mulia sahabat, karena dia menyaksikan sahibul wujud, menyaksikan langsung Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya seperti Kanjeng Nabi tadi ngomong, bicara seperti itu, para sahabat itu laksana bintang di langit. Kemana saja kamu ikuti tentu mendapat petunjuk. Tuh, makanya ada di khataman ada yang disebut namanya al-ma'sum, Sayyidina Ma'sum. Ma'sum itu wali yang tidak dibawa kekuasaannya wali kutub. Di mangkobah tu Arsyabul Qadir Jilani, semua para aulia Allah di bawah telapak kaki kecuali wali maksum. Ya, kecuali wali maksum. Itu tidak dibawa kekuasaan
Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Beda lagi ya. Ada keterangan di dalam kitab Qatrul Ghaif, itu diterangkan masalah Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Ilyas, Nabi Allah Khadir alaihissalam, itu diterangkan. Termasuk menerangkan sahabat-sahabat Kanjeng Rasul. Tadi Nakoik apa di Qatrul Ghaif lupa saya. Jadi sahabat itu kalau dia berkehendak, mau berkehendak, batuknya saja bisa meruntuhkan bumi. Ya, itu sahabat. Kok sahabat matinya tragis semua, itu untuk menyempurnakan, ya, untuk menyempurnakan dua itu, dia itu masuk dalam kategori mati dalam keadaan syahid. Contoh, Abu Bakar Siddiq diracun, Umar dibunuh, Utsman dibacok, Sayyidina Ali juga sama. Seperti itu. Terlihat secara zahir nafsu kita seperti kayak gitu kan. Kok matinya nggak mulia kan gitu ya. Justru itulah kemuliaannya, karena dalam keadaan syahid. Cucu Kanjeng Rasul yang paling mulia, penghulunya anak muda di surga, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain pun seperti itu. Sayyidina Hasan kakaknya diracun, Sayyidina Husain dipenggal di Karbala, bahkan kepalanya dijadikan bola. Jadi untuk menyempurnakan masuk dalam kategori syahid. Karena kita tahu orang yang syahid fisabilillah itu kan tanpa ada hisab, tanpa ada apapun, langsung melesat. Tapi ulah salah. Kemarin kan ada keterangan menurut Ibu Abu Hasan Asyazuli kan, yang pertama zikir, kan gitu ya. Zikir masuk dalam kategori ibadillahi sholihin. Masih ingat kan? Kedua nah? Kedua fikir. Nah di situ ada landasannya amalan sholih. Kalau zikir, ya, buahnya apa? Nur, bukan Pak Nur ya. Buahnya nur, cahaya. Itu zikir itu. Makanya dalam makom kategori ibadillahi sholihin. Amal soleh buahnya nur, itu zikir, itu masuk dalam kategori ibadillahi sholihin. Kedua, fikir. Fikir masuk dalam kategori syuhada il mu'minin. Nah kalau fikir landasannya apa? Rohan. Buahnya naon? Hah? Iya, buahnya ilmu. Landasannya rohan.
landasannya sober, bersabar, buahnya ilmu. Nah sekarang teknologi, adanya mic ini, adanya sound ini, adanya handphone ini, buah daripada fikir ya, daripada akibat itu, akibat berpikir. Adanya ini hal-hal yang sekarang lampu segala semua. Orang menganggap yang ibadah seperti itu kategorinya ibadah saja, sholat, zikir. Padahal orang yang pulang pergi ke laboratorium pun untuk penemu ilmuwan kan bahasanya kan, itu masuk dalam kategori itu. Orang lain, kamu tidak berhubungan dengan hal begitu, lain ibadah. Padahal sama itu juga ibadah, apalagi diniatkan untuk kemaslahatan. Coba yang ketilu renal coba. Tuh fakir yang ketiga. Yang ketiga fakir, nabiana makomna waliyun muqarrabin. Keempat, ayo keempat coba. Tadi nuka dulu fakir makomnya waliyul muqarrabin. Obat makomna sodikin muqarrabin. Nanta obat itu benar sering diulang-ulang, sering ya. Dan kalau misalkan zikir pun kan landasannya tahu. Ayo sebut urnu syayatinakum, bebanilah setan-setan yang ada di dalam dirimu bizikri la ilaha illallah. Bebanilah setan-setan yang ada di dalam dirimu dengan zikir la ilaha illallah. Karena zikir la ilaha illallah itu akan menjadi api bagi setan yang ada di dalam dirimu, dan akan menjadi nur bagi yang mentauhidkan, yang mengucapkannya kalimat la ilaha illallah. Masa itu baik tanda tanya mana? Tanya jawab lah. Aduh, baik.